Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran matematika wajib. Oke, untuk materi kali ini saya masih akan meneruskan materi yang sebelumnya, yaitu masih tentang statistika, tetapi kita akan beralih bukan ke grafik lagi, tetapi ke materi yang lainnya. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang materi ukuran pemusatan dan letak data tunggal. Oke, ukuran pemusatan dan letak untuk data tunggal. Karena nanti data ada dua ya. Jadi ukuran pemusatan dan letak data itu ada dua. Yang pertama untuk data tunggal dan yang kedua untuk data kelompok. Oke, yang akan kamu pelajari di sini adalah rata-rata, rata-rata hitung atau min, kemudian median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Nah, untuk rata-rata min, nah kita dari rata-rata dulu ya. Rata-rata atau min, mungkin kamu sudah sering sekali menggunakan rumus-rumus untuk mencari rata-rata, menentukan rata-rata. Dari SMP juga sudah pernah mendapatkan materi ini. Nah, untuk data tunggal ini saya hanya akan mengulangi sedikit karena saya rasa memang kamu sudah pernah mendapatkan dan itu cukup mudah. Kita lihat rumusnya adalah seperti ini, tandanya adalah X bar, di mana adalah X1 itu adalah data, X2 juga data, X3 dan sampai Xn. Sampai Xn itu adalah banyaknya data ke N. Jadi nanti semua data dijumlahkan dari X1 sampai Xn dibagi N. N itu adalah banyaknya data. Jadi keterangannya adalah X bar itu sebagai rata-rata, X1, X2 sampai Xn adalah data, N itu sebagai jumlah data. Nah, kita lihat untuk selanjutnya adalah median. Median itu adalah nilai tengah atau secara rinci adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah data setelah data diurutkan atau data urut. Jadi nilai data yang terletak di tengah-tengah setelah data tersebut diurutkan. Nah, ada dua. Median itu ada dua, terbagi menjadi dua. Ketika data itu berjumlah ganjil atau untuk data ganjil, maka mediannya adalah X. X ini data. Ya, X itu data. X data, data ke N ditambah 1 dibagi 2, nanti akan diperoleh nilai data. Kemudian adalah median untuk data jumlah genap. Median untuk data jumlah genap adalah ME sama dengan setengah XN per 2. X itu adalah data ke N dibagi 2 ditambah data ke N bagi 2 ditambah 2. Ini datanya berapa nanti. Nah, N ini adalah banyaknya data. Diingat, N adalah banyak data. Kemudian modus yang paling mudah ya. Modus adalah banyak data yang muncul jika suatu data ini maksudnya gini ya. Modus adalah banyak data yang muncul. Jika dalam suatu data modusnya lebih dari satu, maka dikatakan data tersebut memiliki banyak modus. Jadi nanti dalam modus itu jika kamu menemukan modus datanya lebih dari satu, itu nggak masalah ya. Berarti itu dikatakan sebagai data yang memiliki banyak modus. Jadi modusnya lebih dari satu. Nah, kuartil terbagi menjadi 3 sebetulnya, tetapi intinya kuartil itu adalah data yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar atau datanya nanti diurutkan terlebih dahulu ya. Untuk median juga sama, data harus diurutkan terlebih dahulu. Kemudian untuk kuartil juga sama, data diurutkan terlebih dahulu. Kuartil ada 3, kuartil bawah, Q1, Q2 kuartil tengah atau median, dan Q3 sebagai kuartil atas. Nah, sebagai ilustrasinya seperti ini. Kita lihat terdapat seperangkat data yaitu X1, X2 sampai Xn. Letak kuartil pada data tersebut dapat dilihat pada gambar ini ilustrasinya. Q1 itu dikatakan sebagai kuartil bawah. Q2 itu sebagai kuartil tengah dan Q3 sebagai kuartil atas. Jadi ini data dibagi menjadi 4 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4. Rumus untuk kuartil, nanti ini ada 4 rumus yang akan kamu pelajari. Yang pertama ketika kuartil untuk banyaknya data N ganjil dan N ditambah 1 habis dibagi 4. Ini N ganjil tetapi ada syaratnya jika N ditambah 1-nya habis dibagi 4.
Kemudian untuk banyak data ganjil dan N tak ditambah 1 tidak habis dibagi 4. Yang ketiga, kuartil untuk banyak data N genap dan habis dibagi 4. Dan yang terakhir adalah kuartil untuk banyak data N genap dan tidak habis dibagi 4. Itu ya. Jadi ada 4, yang satu banyak data ganjil jika N habis dibagi N tambah 1 habis dibagi 4. Untuk data ganjil jika N tambah 1 tidak habis dibagi 4. Untuk data genap jika jika habis dibagi 4, dan untuk data genap jika tidak habis dibagi 4. Jadi ada 4. Nah, desil. Desil itu sebetulnya hampir sama dengan kuartil, tetapi bedanya kalau desil itu data dibagi menjadi 10 bagian sama besar setelah data diurutkan. Sama ya. Ini sama persis rumusnya dengan kuartil. Nah, seperti ini contohnya, ini letak desil ke I, N. I itu adalah data atau X ya, tadi X, kita desil ke I, desil ke N. DI adalah desil ke I. N adalah banyak data, dibaginya per 10. Tuh, karena tadi adalah desil itu adalah membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Sedangkan tadi kuartil membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Ini sama persis ya. Kemudian persentil, untuk persentil juga hampir persis sama, hanya bedanya datanya dibagi menjadi 100 bagian yang sama besar setelah data diurutkan. Jadi untuk kuartil, desil, dan persentil itu intinya sama. Kalau kuartil data diurutkan dibagi menjadi 4 bagian, desil dibagi menjadi 10 bagian, dan persentil dibagi menjadi 100 bagian. Nah, ini sama juga, PI adalah persentil ke I, N adalah banyak data. Oke, untuk setelah kamu nanti belajar tentang rumusnya, nanti jangan lupa untuk beberapa rumus silahkan kamu catat, karena itu penting sekali. Nanti seperti rumus median, rumus rata-rata, kemudian rumus kuartil yang banyak sekali, tadi ada 4. Kemudian untuk desil dan persentil silahkan kamu ringkas, kamu tulis supaya memudahkan kamu ketika mengerjakan soal. Oke, tugasnya adalah carilah min, median, modus, ini bukan modul ya, modus kuartil 1, kuartil 3, desil ke-5, dan persentil ke-30 dari data yang telah kalian peroleh kemarin ketika mengerjakan tugas statistika 2. Jadi data yang sudah kamu peroleh kemarin, silakan kamu cari min, median, modus kuartil 1, kuartil 3, desil ke-5, dan persentil ke-30-nya. Yang digunakan, ingat, yang digunakan adalah data yang masih mentah atau data yang belum kamu kelompokkan. Jadi data yang masih dalam kamu tulis, misalnya ada yang 30, 40, 25, nah itu yang kamu gunakan. Jadi datanya masih data dalam bentuk tunggal. Jangan kalau yang data dalam kelompok jangan dicari ini dulu ya. Jadi datanya masih data mentah ketika kamu mencari sebelum datanya dikelompokkan. Nah, cara pengumpulannya masih sama, kalian kumpulkan di Google Classroom dengan bentuk PDF, tapi jika ada kesulitan yang tidak bisa menggunakan PDF, silahkan kamu menggunakan foto biasa, dan jika kesulitan masuk GCR, silahkan kalian kirimkan lewat Telegram. Oke, bagi yang terima kasih, dan pesan saya bagi yang belum mengumpulkan tugas, kemarin sudah saya beri waktu 1 minggu, ternyata banyak yang tidak memanfaatkan dengan baik. Kalian, mohon maaf, menurut saya kalian tidak bisa melaksanakan amal dengan baik. Bagi yang belum mengumpulkan tugas, waktu 1 minggu ketika saya beri waktu untuk menyelesaikan tugas adalah waktu yang sangat longgar. Monggo silahkan kalau mau seperti itu terus, mungkin dengan pertimbangan, mungkin dengan terpaksa ya nilainya akan apa adanya, saya buat apa adanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tugasnya, ini tugas statistik ya, yang ketiga adalah menentukan min, median, modus kuartil 1, kuartil 3, desil ke-5, dan persentil ke-10 untuk data yang sudah kalian peroleh kemarin, kalian buat kemarin. Jangan lupa waktunya jangan sampai terlambat, jangan terbiasa mengumpulkan lebih dari target. Oke, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, sukses selalu, tetap jaga kesehatan, oke ya. Keep health and thank you. Jangan lupa selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Selalu jaga kesehatan, tetap jaga imun tubuh supaya sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.